Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai pada detik ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh dipimpin Tuhan untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dipimpin, diajar oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepadamu perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Roh Tuhan beserta kita. Roh Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, penderitaan akan berganti dengan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan ketika kita boleh bertahan dalam situasi penderitaan itu, kita keluar dan di sanalah kita merasakan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bebas, terlepas dari penderitaan yang sedang kita alami. Banyak orang ibu bapak yang diberkati Tuhan tidak mau hidupnya di dalam penderitaan. Maunya bahagia selalu. Sehingga berbagai cara yang tidak benar pun dikerjakan asalkan penderitaan tidak dilalui dan kebahagiaan didapatkan. Dan kebahagiaan itu instan. Mau kaya, mencuri. Mau kaya, menipu orang. Mau disenangi orang, memfitnah orang, menyindir orang. Kebahagiaan itu dia mau peroleh secara cepat, instan, tanpa melalui proses-proses di dalam mencapai kebahagiaan itu. Tentu proses itu adalah penderitaan. Tidak ada orang yang pernah bahagia tanpa melewati proses penderitaan. Terlebih kita sebagai orang percaya. Apakah ketika penderitaan itu silih berganti dalam kehidupan kita, kita berpaling dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan mencari jalan keluar yang ditawarkan dunia, sehingga kita menikmati kebahagiaan dunia? Tidaklah demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau belajar dari
kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Yusuf bagi kita pada saat ini. Tentu kita mengenal perjalanan hidup Yusuf. Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya cemburu, ayah Yusuf lebih menyayangi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya putuskan untuk menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tentu di tanah Mesir Yusuf hidup sebagai budak. Dan ketika dia dibeli, ada yang bernama Potifar, istri dari Potifar, memberikan tuduhan, fitnaan kepada Yusuf kalau Yusuf telah melakukan zina terhadap dirinya. Sehingga Yusuf dihukum, dipenjara, dan hidup sebagai tahanan. Tetapi waktu terus berjalan, waktu terus berganti, dan pada akhirnya ketika Firaun bermimpi dan orang-orang pintar cerdas telah dikumpulkannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu membaca atau menjelaskan arti mimpi dari Firaun tersebut. Tetapi Yusuf sebagai tahanan dipanggil, diperhadapkan kepada Firaun, dan Firaun mulai menjelaskan apa yang sedang dia alami. Tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpiku. Firaun mulai menyampaikan, menjelaskan mimpi yang telah dialaminya. Dan Yusuf mampu menjelaskan dengan baik, menerangkan dengan baik, dan di dalam Yusuf menerangkan itu, Yusuf memberikan beberapa poin usulan agar kepemimpinan Firaun dan masyarakat yang dipimpin oleh Firaun dapat bertahan hidup. Karena kelaparan yang besar akan menimpa bangsa itu. Kita lihat pembacaan kita pada saat ini bagaimana Firaun mengatakan kalau Yusuf adalah pribadi orang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah ada dalam diri Yusuf, sehingga dia menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana. Kita lihat bagaimana Firaun bisa mengakui Allah yang ada di dalam kehidupan Yusuf. Dan Firaun putuskan kalau Yusuf dijadikan sebagai kuasa atau penguasa atas apa yang dimilikinya pada saat itu. Semua orang, masyarakat, pegawai-pegawainya akan taat dan tunduk kepada perintah Yusuf. Dan Yusuf menerima jabatan itu. Dia dipakai untuk menjadi penguasa. Sehingga Firaun melantik Yusuf pada saat itu juga dengan memberikan cincin pada jarinya kepada jari Yusuf, dan memakaikan kain lenan halus, kain halus kepada Yusuf, dan memberikan kalung emas kepada Yusuf. Itu adalah bentuk, itu adalah materai
telah dilantiknya Yusuf menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan Firaun pada saat itu, sehingga semua ada di bawah tangan kuasa Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti yang kami katakan di awal tadi, penderitaan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Yusuf bagi kita pada saat ini. Ketika Yusuf dijual di tanah Mesir, ketika Yusuf ditahan, ketika Yusuf difitnah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada saudara-saudaranya. Dia percaya penderitaan yang dia alami membentuk dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kebenaran pada akhirnya akan muncul. Dan itu semua dikerjakan, dilakukan oleh Yusuf karena roh Allah ada pada Yusuf. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita percaya apapun yang sedang kita alami, Roh Tuhan bersama dengan kita, tetap hidup di jalan yang benar, karena Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Tuhan menuntun kita, Roh Tuhan menghibur kita, Roh Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Takkan pernah kita dibiarkan sedikit pun kalau kita memang mengimani Roh Tuhan itu ada pada kita masing-masing. Dan yakin Bapak Ibu, kebahagiaan yang dialami Yusuf ini adalah menjadi kebahagiaan kita juga. Ketika kita bertahan, kita difitnah, kita diasingkan, kita tidak dianggap, kita disepelekan dan diremehkan. Kalau Roh itu ada bersama dengan kita, pasti waktu akan menjawab kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan untuk kita rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami terus belajar dari firman Tuhan. Kami percaya kami sudah dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan hidup, biarlah Roh-Mu yang mengingatkan kami, Roh-Mu yang menghibur kami, melindungi dan menjaga kami, sehingga kami boleh bertahan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kebahagiaan yang terbaik dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.